Oke, kalau Dek bisa dengar suaraku ya? Bisa dengar ya? Halo, udah terlihat ya layarnya ya? Ya, Naila. Nah, oke Dek, kita lanjutkan ya. Ada kelas kah? Jam 7.30 nanti. Halo, Naila. Halo, Naila. Gak denger Naila. Oh, oke. Halo Kak, Oke, yuk, yuk, yuk. Sebentar. Oke, mulai ya. Ih, ini ya, kita langsung bahas soal ujian aja ya. Soal UAS-nya. Jadi dari teman kamu nih. Ini ya. Sama ya soalnya ya. Kalau ada versi lain boleh kamu bagikan ya. aku Seperti itu. boleh minta soalnya nggak Kak? Iya, pasti aku bagiin. Oke. Aku share ke kamu ya. Dari siapa nih? Dari Kia kalau nggak salah. Iya. Oke. Nanti aku share ya beserta jawabannya sekalian. Nomor satu. Nah, ini ya kita mulai. Steel cables are used in the construction of suspension bridge to support loads. Gitu ya. For example, the main cables of the Golden Gate Bridge consists ini ya 27.000 bla 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 itu ya dengan tekanan sekitar sekian. Nah, ini ya a cable on a curtain bridge has length 100 meter. Jadi kita ketahui dulu ya panjangnya itu 100 meter. Nah, ini. Lalu di sini with a circular diameter of 4 cm. Jadi diameternya 4 cm nih. Ini ya. Ini jadikan meter ya. 4 kalikan 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini. Given that the modulus of elasticity is A sekian gitu ya.
Artinya 2 dikalikan 10 pangkat 11 ya, Newton per meter square. Nah, di sini, and the tensile force applied to the cable is 1 juta Newton. Apa nih? The tensile force ya, gayanya itu 1 juta Newton. Ini, nih. Ini berarti jadikan Newton ya, 10 pangkat 6. Nah, atau jadikan eksponen ya, 10 pangkat 6 Newton. Yang pertama, the stress and strain in the steel cable, gitu ya. Oh iya, regangan ya, tegangan dan regangan. Ini ya, stress and strain ya. Nah, jadi ini materi elastisitas itu kan ada di kisi-kisi. Nah, ini sedikit sekali materi elastisitas itu. Nah, cuma ini aja sama modulus Young ya. Nah, tegangan, stres itu ya, rumusnya gini ya. Ini sekalian kita review sedikit. Nanti kita langsung masukkan. P itu F per A ya. Nah, itu stres. Nah, di sini. Nah, sini ya. Nah, P itu tegangan ya, atau stres. Nah, satuannya itu Pascal ya. Nah, F itu adalah suatu gaya ya. Nah, ini gaya, satuannya Newton. A itu luas ya. Nah, satuannya meter square gitu ya. Nah, nanti luasnya ini dikaitkan dengan eh, rumusnya luas lingkaran ya. Itu ya, yaitu pi dikalikan jari-jari kuadrat ya. Atau kalau jari-jarinya dijadikan diameter, berarti kan pi per 4 ya, d kuadrat. Gitu. Nah, seperti ini ya. Ya sudah, masukkan saja perumusannya. Maka dari sini, masukkan nilai A-nya ya. Itu P, F dibagi A-nya itu adalah pi per 4 dikalikan D kuadrat ya. Atau jadinya di sini 4F dibagi dengan pi dikalikan D kuadrat ya. Nah, F-nya itu tadi 1 juta ya. Berarti kan 4 dikalikan 10 pangkat 6 ya. Nah, ini. Itu. Wait, ini ya. 4 dikalikan 10 pangkat 6 Newton ya. Bentar. Ini ya. Nah, seperti itu. Nah, yang bawah ini kan 3,14 ya. Nah, diameternya itu berapa tadi? 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, 4 kalikan 10 pangkat min 2 pangkat 2 ini. Nah, kita hitung ya. Bentar, saya bantu hitung deh. 4 dibagi 3,14 dibagi 16, 0,079. Berarti ini jawabannya ya. 0,079. Jadi kan 10 pangkat min 4 ya. Nanti kalikan 10 pangkat 10. Gitu ya. Newton per meter square. Atau juga bisa kalian tuliskan menjadi 7,9 ya, kalikan 10 pangkat 8 ya. Itu, itu ya jawabannya ya. Nah, kalau strain, regangan, ini ya, kalau strain atau regangan, itu, ini rumusnya ya, R, regangan ya, itu rumusnya perubahan panjang dibagi dengan panjang awalnya. Nah, panjang semuanya ini. Betul ya? Oke, ini ya. Oke. Nah, di mana di sini R-nya itu adalah regangannya ya. Nah, itu regangan dan delta L itu apa? Perubahan panjang ya. Ini perubahan panjang itu satuannya apa? Meter ya. Nah, kalau L itu adalah panjangnya. Nah, panjangnya satuannya meter ya. Nah, di sini L-nya di situ 100 meter ya.
Nah, tapi kan di sini kan kita belum tahu berapa perubahan panjangnya dan berapa panjangnya. Makanya nanti ini bisa dikaitkan sama rumus modulus Young, deh. Gitu ya. Kan di sini kan nggak tahu nih, delta L-nya berapa, L-nya berapa untuk mencari R ini. Maka ini R di sisi lain, strain itu juga bisa kamu kaitkan dengan ini. Ya, dengan modulus Young. Modulus Young itu rumusnya E itu sama dengan tegangan dibagi regangan ya. Nah, bisa juga seperti ini. Maka nanti ini, itu ya. Nah, ini kan rumusnya modulus Young kan seperti ini. Jadi ya, ini di sisi lain ya, E itu kan P dibagi R ya. Nah, maka dari sini tegangannya bisa kamu tuliskan di sini ya, tegangan dibagi dengan modulus Young-nya. Nah, ini ya, bisa seperti ini guys. Ini ya. Nah, di mana E itu adalah modulus Young. Nah, kenapa kita pakai yang ini? Karena di sini yang diketahui kan modulus Young-nya, bukan perubahan panjangnya. Betul ya? Maka dari sini kita masukkan ya, ini kalau kita masukkan nilainya ya, R kali 10 pangkat 8 ya. Ini 10 pangkat 8 Newton per meter square ya. Dibagi dengan modulus Young-nya. Modulus Young-nya berapa guys? Situ 2 kalikan 10 pangkat 11 ya. Nah itu. 2 kalikan 10 pangkat 11 Newton per meter square ya. Ini coret ya. Nah, 7,9 dibagi 2 berapa? Itu 3,95 ya. Ini 3,95, 8 kurangi 11 itu 10 pangkat min 3 gitu ya. Nah, inilah regangannya. Gitu ya guys ya. Nah, pertanyaan yang kedua, tadi apa yang di sini? The change in length of the cable due to the tensile force. Jadi perubahan panjangnya berapa? Nah, gitu ya. Yang B. Nah, ditanya perubahan panjang ya. Perubahan panjang itu apa? Yaitu delta L kan. Nah, ini ya guys ya. Nah, pegangan itu tadi rumusnya apa? Dek Naila. Delta L dibagi L kan, Dek. Nah, gini ya, Dek ya. Maka di sini kalau Dek Naila nyari delta L-nya, berarti tinggal dikalikan aja. R dikalikan L, gitu ya. Nah, pegangannya tadi sudah dapat ya. Ini 3,95 kalikan 10 pangkat min 3 ya. Nah, dikalikan L. L-nya berapa, Mas? Yaitu 100 meter di sini. Nah, masukkan nilainya, Dek. Kalikan 100. 3,95 kali 100 itu kan 395 ya. Kalikan 10 pangkat min 3. Berarti perubahannya yaitu itu ya. 395 kalikan 10 pangkat min 3 itu ya. Nah, kita kalikan dengan jadikan milimeter ya, lebih enak. Berarti perubahannya ya 395 milimeter. Itu ya, atau 39 39,5 ini ya sentimeter. Nah, ini seperti itu. Bisa ya. Nah, jadi seputar elastisitas itu soalnya seperti itu, guys. Gitu ya. Aman ya. Nah, ini. Oke, kita coba nomor 2 ya. Nah, ini merangkum semua bab di sini. Merangkum semua bab. Oke. Nah, yang berikutnya itu ini ya. Oke. Ini kita gambarkan dulu lah ya. Si waternya itu kayak gimana. Nah, ini nomor 2. Ini ya. Nah, nomor 2 di sini. Ini ya. Ini si water. Ini seperti itu. A tank contains seawater with a height of 11 meter. Di sini ya, Y1 nya 11 meter, guys. Nah, sini ya. Di sini, ini kita katakan sebagai Y1 ya. Nah, Y1-nya 11 meter. Gitu ya. Wait, sebentar, guys.
Sebentar, sebentar. Sebentar aja. Ini ya, terus apa lagi di sini? Ini ya, and above it is air with gauge pressure of 3 atm. Gitu ya. Nah, di sini. Jadi di situ ada tekanan gauge ya, 3 atm ya. Nah, di sini itu ada P gauge gitu ya. Saya tulis PG gitu ya. Nah, itu P gauge itu 3 atm gitu ya. Oke. Nah, seperti itu guys. Nah, oke. Nah, gitu ya. Nah, di mana kalau kamu baca di sini, Dek, P gauge itu di sini P1 dikurangi P0 ya, meskipun agak buram dikit nih. Nah, entah entah ini harusnya P1 ya, P1 dikurangi P0 ya. Di mana di sini itu adalah apa, Dik? Di sini sama dengan P1 dikurangi P0. Nah, P0 itu apa, Dik? P0 itu adalah tekanan atmosfernya ya. Nah, tekanan atmosfer itu biasanya 1 atm di sini. Itu ya. Nah, maka dari sini P1-nya itu bisa kamu tulis jadi P0 tambahkan PG ya. Itu ya, Dik, ya. 1 atm ditambahkan 3 atm ya. Nah, seperti itu. Jadinya PD1 itu 4 ATM. Begitu deh ya. Nah, itu. Oke, ya. Nah, jadi lanjut deh. Water flow out through a small hole at the bottom of the tank. Jadi pada bagian bawah ini dilubangi ya. Nah, sehingga dia ada lubangnya di sini. Nah, saya lubangi dulu ya. Nah, saya nggak mau lubang, kebesaran nih lubangnya. Nah, gini ya. Nah, ini pada bagian bawah ini ada lubang sehingga nanti airnya bisa keluar ya. Nah, airnya bisa keluar artinya airnya punya kecepatan nih, kecepatannya V gitu ya. Nah, what is the velocity of the exiting waternya ya, kecepatannya itu berapa? Jadi V-nya itu berapa? Itu ya, Dek, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, assume the density of seawater is 1030 kg per meter kubik. Ya, berarti rho-nya itu 1030 kilogram per meter kubik ya. Nah, ini deh, kalau ada kecepatan, berarti artinya kita membahas bab yang namanya fluida dinamis ya. Ini. Nah, fluida dinamis itu nanti mempelajari bagaimana fluida yang bergerak. Jadi deh, nanti kita rumusnya itu satu. Rumusnya apa kira-kira deh? Hukum Bernoulli ya. Nah, ini. Jadi, apapun kasus yang ada kecepatan V-nya, itu pasti starting point-nya dari hukum Bernoulli. Sisanya itu adalah masalah permainan kita dalam mengolah rumus ya. Gimana hukum Bernoulli, Dek? P1 tambahkan setengah rho P1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 setengah rho P2 kuadrat tambahkan rho GH2 gitu ya. Ini ya. Nah, gitu deh. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini angka satu, angka 2 ini maksudnya merujuk pada referensi satu dan referensi 2 gitu ya. Nah, dalam hal ini satu itu kamu ambil di sini, Dek, Naila. Satu di sini Naila, duanya di sini, Dek, Naila. Gitu ya. Nah, berarti di sini ada kecepatan air mengalir, di sini kecepatannya V1, di sini kecepatannya V2 ya, sebesar V. Nah, maka di sini ada H ya, H-nya di sini, ini H1-nya Y1, di sini H2-nya pasti nol, karena dia berada pada dasar kan, Dek Naila. Gitu ya. Nah, ini kecepatannya pasti kecepatan awal air itu jatuh dari atas itu pasti nol awalnya. Itu pasti. Gitu ya. Nah, dia, kamu bisa bayangkan pakai sense. Dia itu sama kayak gerak jatuh bebas air itu kalau kamu bolongin di situ. Itu ya. Artinya kalau V1-nya nol, cancel ya. Nah, lalu apalagi yang nol? H2-nya nol ya. H2-nya di sini nol. Ini cancel ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, gitu ya. Nah, dan di sini P1-nya apa, Dek? Nah, P1-nya sudah kamu dapatkan ya. P1 rumusnya tadi apa? P0 plus PG ya. Nah, kita tuliskan dulu aja rumusnya. Nah, dan P2 berapa, Dek? P2, Dek. Nah,
P2, yang namanya tekanan P2 itu berarti tekanan pada PG ditambahkan ditambahkan tekanan akibat tekanan hidrostatisnya, tekanan akibat kedalaman H1-nya atau Y1-nya tadi, yaitu P1 tambahkan rho G H1 gitu ya. Nah, P1-nya P0 plus PG ya. Sorry. P0-nya plus PG ya, ditambahkan rho dikalikan G dikalikan, nah jangan lupa ya bahwa di sini H1-nya kan Y1 ya dek ya. Nah, berarti kan rho G Y Y1 gitu ya. Nah, ini Y1 ya. Nah, maka ya hukum Bernoulli-nya jadi bagaimana dek? Maka hukum Bernoulli menjadi gitu ya. P1, P1-nya masukkan ya dek ya. P0 plus PG ya gitu. Gitu deh. Nah, nah, sebentar. Di sini, nah sebentar. Di sini kok sisa ini ya. Sebentar, sebentar. Wait, 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 wait. Iya, oke. Sebentar. Ini ya. Ya, masukkan ya. Tuh, masukkan, Dek. Oke. Yuk, yuk, yuk. P0, enggak. Saya tuh suka prejudis sama soal. Suka meragukan untuk meyakinkan jawaban kita. Masukkan ya. P1-nya P0 plus PG ya, Dek ya. Nah, sama dengan, oh sorry, kok sama dengan sih. Tambahkan rho G dikalikan Y1 ya. Nah, yang sebelah kanan ini P2-nya berapa, Dek? P2-nya. P0. Nah, loh, sorry. P1-nya kan nggak ada rho. Oh, iya, ada rho G1 ya. Nah, di sini. P2-nya ini tambahkan rho G Y1 ya. Nah, P2-nya di sini P1. Sama aja loh sebenarnya. P0, PG, tambah rho G Y1 ya. Tambahkan setengah rho V2 kuadrat. Loh, habis lah. Sebentar, kok habis? Nah, wait, wait, wait. Ini. Oh ya ampun, aku baru sadar ya. Oke. Nah, P2 itu harus nol. Saya baru ingat ini. P2-nya itu nol, deh. Nggak ada tekanan hidrostatis untuk. Jadi rumus ini, aku, aduh, P ini yang ada rho G itu tekanan hidrostatis, statis, bukan dinamis. Nah, berarti tekanan di dua itu nol ketika dia bergerak. Ini ya. Nah, itu nol ya. Karena di sini airnya bergerak. Baru kalau dia diam, baru berlaku yang tadi. Airnya bergerak ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, oke ya. Maka dari sini, kalau kamu masukkan ya, nah ini, oke, masukkan ke equation D. Nah, P1-nya itu kan tadi kan, apa ya tadi istilahnya? P0 plus PG ya. Nah, ditambahkan rho G, apa itu? Ditambahkan rho G H1 ya, atau rho G Y1 ya. Nah, ini kan ya. Nah, P2-nya, P2-nya itu juga nol ya, dari sini ya. Ini, berarti sisa apa di sini?
Sisa setengah Rho V kuadrat doang ya. Nah, ini kan, Dek. Nah, ketemu sekarang. Nah, ini ya. V2-nya kan sama dengan V ya. Ini, Dek. Kita ganti saja ini V. Nah, ini yang betul ya. Ini V kuadrat. Oke. Nah, oke dong. Ya. Nah, masukkan ya. Masukkan, Dek. Maka dari sini jadinya setengah ya Rho V kuadrat itu kan sama dengan ini ya. P0 tambah PG tambahkan ini ada ya. Rho G dikalikan Y1 kan. Nah, ini ya. Berarti V kuadratnya kamu rumuskan ini. V kuadratnya sama dengan 2 per Rho ya. Nah, 2 per Rho dikalikan P0 plus PG ya. Tambahkan ini, kalikan 2 per Rho. Ya, kalikan 2 per Rho. Nah, tapi ini jadinya 2G Y1 ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti kamu akan dapatkan, Dek, rumus kecepatannya itu sama dengan ini ya. Akar 2 per Rho dikalikan P0 plus PG ya. Nah, tambahkan berapa, Dek? Tambahkan 2G Y1. Gitu ya. Nah, itu. Ini ya. Masukkan nilai-nilainya, Dek. Nah, masukkan ya. Ini 2. P0 kan 1 ATM ya. Jadi 1 ATM. Ini kan jadinya kan 4 ATM tadi ya. Nah, itu jadinya 4 ATM. Tapi ubah ke Pascal ya, jangan lupa ya. Berarti kan 4 dikalikan 1,01 kalikan 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah itu, jadinya ini berapa deh? 4,04 ya. 4,04 kalikan 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah dibagi apa deh? Dibagi row-nya kan. Row-nya tadi kan ini row ya, bukan P. Ini row. Row-nya itu berapa tadi deh? 1030 kilogram per meter pangkat 3 ya. Tambahkan 2G. G-nya tadi kan yang diminta 9,8 ya. Itu meter per second kuadrat. Ini. Nah, dikalikan Y1. Y1-nya tadi berapa, Dek? 11 meter ya. 11 meter ya. Nanti kalian cari ya. Ini P-nya itu berapa meter per second. Iya, Dek, ya. Nah, seperti itu. Oke, itu ya. Sebentar, saya sambil hitungkan ini. Hasilnya itu, ini ya, hasilnya itu, ini ya, 28,4 Dek. Nah, 28,4 meter per second. Itu ya, Dek, ya. Nah, seperti itu. Oke ya, jelas ya. Oke, aman, Dek. Itulah. Nanti ini bermacam-macam, Dek. Hati-hati nanti. Nah, ini kalau misalkan gambarnya Venturimeter, permainan hukum Bernoullinya gimana? Ya, tapi nanti ini juga dikaitkan sama asas kontinuitas. Itu nanti bisa juga. Kalau dikaitkan sama tabung Bitot, bagaimana? Gitu ya. Ini luas sekali konteksnya. Oke, kita lanjutkan nomor 3 ya, Dek, ya. Nomor 3 di sini. Ya, maaf tadi tuh sempat oleng ya. Aku itu sering lupa kalau hukum Bernoulli ada sesuatu yang bergerak, P2-nya itu nol gitu. Saya selalu lupa tuh ketika airnya bergerak di sini. Nah, gitu ya. Oke, ayo deh kita mulai ya. Ini sebuah piston silinder ya berisi 0,25 mol gas oksigen ya.
tuliskan dulu D. Berarti jumlah molnya 0,25 mol ya. Nah ini. Nah, nah itu berisi gas pada tekanan 2,4 kali 10 pangkat 5 Pascal dan temperaturnya 355 Pascal. Jadi tekanan awalnya itu ya 2,4 kali 10 pangkat 5 Pascal dan temperaturnya di situ 355 Kelvin ya. Nah ini. Assume oxygen gas behaves as an ideal gas. Jadi ini persamaan gas ideal ya. Nah, ini the gas initially undergoes as an isobaric expansion such that the volume doubles. Hati-hati di sini. Initially, keadaan awal. Jadi di sini keadaan awal itu isobarik. Jadi kita bisa asumsikan di sini ya, keadaan awal itu keadaan satu ke keadaan dua itu kita sebut dengan keadaan isobarik ya. Nah, di sini. Nah, tekanannya sama. Isobarik itu kan tekanannya sama, Dek. P1 sama dengan P2. Tadi dia bilang such that the volume doubles. Jadi V2 sama dengan dua kalinya V1. Gitu ya. Ini. Keadaan 1, V1, V1. Keadaan 2, V2, V2. Gitu ya. The gas is compressed isothermally back to its original volume. Jadi gasnya itu dikompres ya. Dikompres itu artinya volumenya berkurang hingga menjadi volume awalnya, volume originalnya. Jadi di sini dari keadaan 2 ke 3 itu keadaan isothermal itu dan dia bilang T1-nya T2 ya karena dia isothermal dan volume V3-nya kembali ke V1 lagi. Nah, volumenya kembali ke V1 lagi. Karena dia kan kembali ke original volume. Original volumenya V1 di sini. Nah, itu ya, Dek ya. Nah, and finally, the gas cools isobarically at constant volume. Jadi pada volume konstan until it reach the initial pressure. Jadi dari keadaan 3 ini kembali ke keadaan semula, deh. Keadaan 1. Itu katanya isohorik ya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga tekanannya kembali ke tekanan semula. Nah, itu ya. P3-nya kembali ke tekanan P1 gitu ya. Nah, ini gitu ya. Oh, isohorik ya. Berarti V3 sama dengan V1 ya. Nah, itu deh. Nah, until reach the initial pressure. Berarti di sini P3-nya kembali ke initial pressure, P1 di sini ya. Nah, itu. Ini semua inisial ya. P1, T1 ini semua inisial. Nah, pertanyaan pertama apa tuh, Dek? Plot the thermodynamic process on PV diagram. Jadi yang pertama yang harus kita kerjakan itu adalah diagram PV ya. Nah, ini. PV, diagram pressure and volume ya. Nah, di sini, Dek. Ini ya. Nah, wait. Nah, P-nya yang mana? P-nya itu yang mana? Nah, itu harus tahu nih. Nah, kita ambil P-nya ini sumbu Y ya. Nah, di sini ini P, ini V, gitu ya. Nah, kita ambil keadaan inisial ya, V1, V1 gitu ya. Nah, di sini pada saat tekanan volumenya V1, di sini P1. Ini ya. Ini. Lalu di sini dia mengalami fase apa, Dek? Yang namanya isobarik ya. Isobarik itu tekanannya tetap, Dek. Nah, berarti nanti ini dia gerak ke sini nih. Nah, ini ya. Ini. Berarti di sini nanti tekanannya di sini sama ya. Di sini jadi V2. Katanya ketika dia isobarik, volumenya jadi dua kalinya. Berarti volumenya doubles ya. V2-nya dua kali V1 di sini ya. Nah, seperti itu, Dek. Di mana di fase di sini V2-nya sama dengan V1 kan ya, di situ ya. Nah, jangan lupa juga itu, Dek. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana ini? Nah, kita lanjutkan ya. Nah,
Terus gasnya terkompres isotermal kembali ke original volume. Nah, gini ya. Isotermal tuh grafiknya gini deh. Seret. Ini ya. Nah, tuh kalian gambarkan sesmooth mungkin. Nah, gini ya. Tuh ya. Jadi dia keadaan satu di sini, keadaan dua di sini, bergerak ke sini, ke keadaan tiga. Ini ya, itu isotermal. Nah, kemudian, nah, itu ya, di mana isotermal itu temperaturnya sama, Dik. Kemudian keadaan terakhir itu dia mengalami isohorik dan kembali ke kemana? Kembali ke, ke tekanan awal ya. Berapa tekanan awalnya? Yaitu P1 kan? Nah ini, dia isohorik. Nah, isohorik itu volumenya konstan. Tapi dari 3 ke 1 itu volumenya konstan. Ke sini dia, vertikal. Situ. Iya. Nah, di sini V3 di sini sama dengan V1 ya. Nah, di sini ini P-nya P3 di sini. Nah, ini. Nah, ini gambarnya, diagram PV-nya. Seperti itu ya, Dek ya. Oke. Yang kedua, what is the temperature of the gas during the isothermal compression process? Ya, jadi pada saat keadaan isothermal nih. Nah, berarti isothermal itu T3 ya. Berarti temperatur ini ya, saat isothermal. Nah, kamu ambil deh. Pada saat isothermal itu fase yang mana deh? Yaitu fase tadi 2 ke 3 ya. Nah, berarti di sini kita ambil ya tentu saja T2-nya sama dengan T3. Artinya nanti kita bisa ambil T2 atau T3. Berapa? Terserah. Ya. Kita mau ambil T3, boleh. T2, boleh. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, T2, nah kita bisa ambil hubungannya T2 sama fase yang mana, T3 fase yang mana. Misalnya, kita mau pilih T2 nih. Nah, apa namanya? Titik 2. Nah, antara titik 2 dan 3 gitu ya. Atau dari proses kedua ke atau satu ke dua itu boleh. Nah, satu ke dua boleh, nggak apa-apa. Nah, karena ini dihubungkan dengan variabel yang lain, Dek. Nah, satu ke dua berarti berlaku persamaan gas seperti ini ya. Persamaan gas dia tuh gini. V1 per T1 sama dengan V2 V2 dibagi dengan T2. Nah, kalau kita pilih fase satu ke dua itu fasenya apa, Dek? Isobarik kan? Ini ya, isobarik. Nah, boleh pilih ini boleh. Isobarik itu P-nya sama, yaitu P1 sama dengan P2. Jadi ya, tapi coret aja. P1 sama P2. Nah, yang ditanyakan adalah T2 ya. Maka T2 di sini itu sama dengan V2 per V1 kalikan T1 kan, Dik. Nah, ini ya. Masukkanlah V2-nya tadi berapa, Dik? V2-nya. Nah, V2-nya 2 kali V1 kan? Nah, V2-nya 2 kali V1 dibagi V1 ya, kalikan T1. Nah, ini coret-coret. Berarti 2 kalinya T1. Nah, berarti 2 kali 355 kan? 2 kali 355 berapa, Dik? 710 Kelvin. Gitu ya, Dik ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga, apa, Dik? Yang ketiga, Dik? What is the maximum pressure in the piston during the thermodynamic process? And during, oh ada dua ini. Oh ya, maksimum pressure. Nah, tekanan maksimal. Pada saat proses termodinamika. Terbesar P-nya itu berapa? And during which process does this maximum pressure occur? Ya jelas, tekanan tertinggi berarti tekanan pada sini. Ini kan tinggi kan? Tertinggi kan P3 kan? Itu ya. Nah, berarti jawabannya kita harus mencari P3 gitu ya. Nah, P3 ini terjadi pada saat proses yang mana gitu ya. Nah, and during which process does this maximum pressure occur ya pada saat proses apa? Nah, ini ya 3 ke 1 ya. Berarti itu nah, itu pada saat fase isohorik ya. Nah, nah, isohorik itu kita ambil. Nah,
3 ke 1 ya. Seperti itu, Dek. Nah, 3 ke 1 itu berarti di sini, ini ya, P1, V1 per T1, nah, sama dengan P3, V3 per T3 ya. Nah, di sini. Nah, di sini kan fase apa namanya, Dik? Di sini, isohorik ya. Isohorik itu volumenya sama. Ini ya, V3 sama dengan V1 nih. Nanti coret aja, gitu ya. Dan T3-nya ini kan sama dengan T2 ya, gitu. Nah, seperti itu kan, Dik. Berarti nanti ini kalau kita mencari ini, eh, P3-nya, berarti kan T3 per T1 dikalikan P1 kan. Nah, di mana T3-nya kan sama dengan T2 kan, karena T3 itu diambil dari kadar isotermal. Di sini T1 dikalikan P1 kan. Nah, berapa, Dik? T2-nya tadi ini ya, 710 ya. Nah, masukkan ya. 710 dibagi dengan T1. T1-nya tadi berapa, Dik? 355 ya. Nah, itu 355 nih. Gini kan. Nah, dikalikan berapa, Dik? P1. P1-nya berapa tadi? 2,4 kalikan 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah, ini 710 bagi 355 kan 2 ya. 2 dikalikan 2,4, 4,8 dikalikan 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah, seperti itu, Dek. Itulah jawaban nomor 3. Oke, itu ya. Pahami dulu, Dek. Silakan kalau ada pertanyaan. Cepat juga bahas ini ternyata. Nah, nanti soalnya aku bagi kok sama jawabannya ya sekalian. Oke, sebentar ya. Oke, paham ya? Ini nomor 2, ini nomor 1, ya, seperti itulah. Oke, kapan sih ujiannya, Dik? Masih lama kah? Besok, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ini, itu ya. Kamu bisa minta, apa namanya, bahan-bahan lesku ke yang lain itu. Aku jelasin lebih detail materinya. Karena ini kan nggak ada waktu lagi. Ke siapa ya? Ke kelasnya Kia itu kemarin saya bedah semua materinya dan mana itu dan lain-lain. Sebentar ya. Nah, gitulah. Kalau ada soal lain, bolehlah kamu bagi biar kita eh, ada referensi banyak gitu. Nah, sebentar. Oke, nomor 4 ya. Oke, yuk, yuk, yuk. Nah, oke. Ini ya. Kita punya asumsikan terdapat 1 kilogram air pada suhu 100 derajat Celcius ya, is placed in thermal contact with 1 kg of water at 0 derajat Celcius. Jadi airnya itu apa namanya
berinteraksi dengan air yang lain dengan suhu yang berbeda. Jadi kita catat dulu ya informasinya ya. Katakanlah ada M1 itu 1 kilogram, yang ini pada suhu katakanlah itu 100 derajat Celcius ya. Ini sama dengan 323 Kelvin ya. Nah, yang kedua, massa kedua itu 1 kilogram ya. Nah, ini itu yang suhu satunya itu 0 derajat Celcius. Itu sama dengan kalau kita jadikan apa namanya? Oh, sorry, kok 323 ya. 100 tambah 373. Ini ya. 100 tambah 273 berarti kan 373 Kelvin ya. Kalau ini 0 tambahkan 273 ya. Jadinya 273 Kelvin ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, oke. Seperti itu ya. Apalagi, Dek? Nah, calculate the total change in entropy assuming the specific heat of water is constant over this temperature range given COA 490 Joule per kilogram derajat Celcius. COA itu 490 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, seperti itu, Dek. Yang ditanyakan itu adalah eh, total perubahan entropi ya. Berarti delta S-nya nih ditanyakan, Dek. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini. Oke, sebentar. Kita harus bisa pahami, Dek, di sini. Itu ya. Nah, di sini tuh ada dua apa namanya? Ada dua fase ya di sini ya. Nah, jadi di sini ada air panas, ada air hangat ya. Nah, di sini itu ceritanya di sini ini ya. Oh, nggak usah lah. Ini ya. Ada air panas kan yang suhunya 100 derajat Celcius ya, Dek ya. Nah, kalau dia berinteraksi sama air yang suhunya 0, sama es, akan mengalami apa dia, Dek? Akan mengalami pendinginan kan? Iya apa enggak? Nah, itu ya. Pendinginan artinya nanti eh, artinya suhunya akan berubah, Dek. Iya, iya apa enggak? Suhunya berubah. Dari berapa? Dari suhunya yang awalnya suhunya 100 menjadi suhu setimbangnya. Gitu ya. Jadi air yang suhunya 100 akan menurun kan, suhunya bercampur dengan suhu yang 0. Gitu ya. Nah, akan menjadi suhu setimbang. Nah, suhu setimbangnya ini berapa? Nah, gitu ya, akan mengalami pendinginan. Gitu ya. Air panasnya kan mengalami pendinginan. Gitu ya. Pertanyaannya, air dinginnya akan mengalami apa nih? Kalau kita taruh di air panas, nah, akan mengalami pemanasan ya, atau mengalami peningkatan suhu. Itu ya, pemanasan. Itu ya. Nah, istilahnya ini kita katakan ini heating, betul nggak? Nah, yang ini apa dek namanya? Cooling, gitu ya, gitu. Artinya apa dek? Artinya kalau ini memanas, berarti artinya dari suhu yang awalnya itu 0 derajat Celcius, dia meningkat menjadi suhu campurannya itu berapa derajat Celcius. Nah, TS itu suhu campuran ya. TS itu adalah suhu saat saat apa dek? Saat setimbang ya. Nah, ini. Nah, gitu ya dek ya. Nah, pertanyaannya, kita cari dulu. Nah, ini berapa? Itu ya. Nah, ini pertama kita harus ilustrasikan permodelannya ya. Nah, ini ilustrasi permasalahannya. Ini ilustrasi masalah. Gitu deh ya. Nah, ini. Itu ya. Yang kedua, kita akan hitung dulu deh. Hitung dulu TS-nya. Gitu ya. Ini cari suhu TS-nya. Suhu saat timbangnya itu berapa? Gitu ya. Nah, ini berarti kan istilahnya gini deh. Berarti ini istilahnya adalah suhu yang masuk ya. Nah, itu suhu yang tinggi atau suhu yang masuk sama dengan suhu yang apa kalor yang keluar gitu ya. Yang memberikan panas itu kan yang suhunya tinggi. Dalam hal ini air hangatnya ya. Berarti Qin itu miliknya air hangat kan dengan suhu T1 tadi kan. Berarti kan M1
dikalikan C1. Nah, berarti di sini, Dek, ingat ya, ini airnya itu kan T1 menjadi TS kan. Nah, yang lebih tinggi siapa? Yang jelas dari sini, kalau kamu lihat, Dek, dari sini ya, yang lebih tinggi jelas suhunya T1. Jadi ya, kenapa? Karena kalau misalkan air panas dimasukkan ke dalam air es yang suhunya nol, suhu stibanya kan berturun, suhunya kan menurun gitu ya. Makanya T1 lebih besar dari TS. Sehingga di sini tulisannya T1 dikurangi TS. Itu ya. Mc delta T kan rumus Q. Nah, maka suhu yang diterima yang masuk ya, ini ya, yang lepas yang diterima ya, terima gitu ya. Nah, terima gitu. Nah, siapa yang menerima? Yaitu air esnya M2, T2. Nah, air esnya itu akan meningkat suhunya dari T2 menjadi TS. Nah, itu kan berarti suhu TS-nya lebih besar daripada T2 kan gitu. Berarti gitu ya, kan meningkat suhunya. Berarti kan TS dikurangi T2 gitu ya. Nah, M1 sama M2-nya kan sama ya, sama-sama 1 kilo ya. C1 sama C2-nya kan sama, sama-sama 4.190 gitu kan. Ini sama ya. Nah, gitu kan, Dik. Nah, berarti dari sini masukkan nih T1-nya 100, TS-nya ditanyakan ya, ini sama dengan TS dikurangi T2-nya 0 kan. Berarti di sini jadinya 2TS sama dengan 100 kan, Dik. Maka di sini TS-nya 100 bagi 2, yaitu 50 derajat Celcius. Ya, nah, tapi belum selesai nih. Nah, itu ya. Oke, nah, baru kita bisa cari ini. Perubahan entropinya itu berapa? Nah, jadi ini perubahan entropinya ada dua fase, Dek. Ada fase ketika pendinginan, ada fase ketika pemanasan. Gitu ya. Nah, ini apa namanya? Hitung delta S ya. Nah, berarti delta S-nya di sini ada dua macam, Dek. Delta S-nya. Itu apa saja, Mas? Yang pertama, delta S ketika dia mengalami heating, gitu ya. Air dinginnya ditambahkan delta S ketika mengalami cooling, gitu ya. Nah, gitu, Dek. Nah, ini ini ya, nanti ini saya buatkan cheat sheet untuk ini. Nah, jadi delta S itu rumusnya ini, Dek. Ini delta S ketika ada perubahan temperatur. Itu rumusnya ini ya. M dikalikan C, ln, ini ya, suhu akhir, final, dibagi dengan suhu awal, inisial. Itu ya. Ini ingat-ingat, Dek. Ini ya. Nah, ini TF itu, suhu, TF itu apa? Suhu akhir ya, suhu final ya. Nah, ini TI ini apa namanya? Suhu awal ya. Nah, gitu kan? Itu deh. Nah, ya sudah kita bisa proses ini sekarang. Nah, ini ya dengan menggunakan persamaan ini. Nah, ini deh. Ya, oke. Ini ya. Itu masing-masing deh. Ya pada saat heating ya. Pada saat heating itu artinya apa deh? Artinya esnya mengalami pemanasan kan? Berarti kan suhu awalnya TI-nya itu adalah 0 derajat Celcius gitu ya. Apa suhunya memanas menjadi 50 derajat Celcius ya, sama dengan TS-nya. Iya, kan heating dia pemanasan 50 derajat Celcius. Ini kamu jadikan Kelvin ya. Ini 273 Kelvin. Ya, ini 50 tambah 273, 50 ditambah 273 itu 323 Kelvin ya. Nah, berarti delta S-nya masukkan itu. Nah, heating ini kan miliknya siapa? Miliknya S tadi ya, yaitu M2 kan tadi kan. Berarti kan di sini M2, meskipun M2 sama sama M1 ini sama, dikalikan C, rumusnya kan ini ya, ln ini ya, ln, nah itu TF-nya itu kan sama dengan TS, nah ini kan sama dengan T2 tadi ya, dibagi T2, ini deh ya. Nah, masukkan angka-angkanya deh.
M2-nya itu adalah 1 kilogram ya. C-nya tadi kan 4190 Joule per gram derajat Celcius. Hati-hati ada beda satuan di sana. Dan TS-nya itu kan 323, T1-nya itu kan 273 kan. Nah, ini ya. Nah, ini kilogram jadikan gram aja dulu. Berarti ini 1000 gram ya. Ini 4190 Joule. Oh, sorry, ini kilogram per gram ya. Masya Allah, kilogram deh, betul. Maaf, maaf. Ini kilogram ya. Berarti di sini coret saja sudah. Nggak masalah. Ini ya, saya coret. Ini ya. Berarti ini kita punya 4190 Joule per derajat Celcius. Nah, kita hitung ini. Ln 323 dibagi 373 ya. Ini ya, ln 373 bagi 273 ya. Itu hasilnya berapa, Dek? 0,31 ya. 0,31, Dek. Tuh, sebentar. Bukan. 0, bukan, bukan. Kalikan 0, oh ya 0,16 ya. Nah ini. Kalau kita kalikan, ini hasilnya tuh sama dengan ini ya. 704,1 Joule per Kelvin ya. Itu deh. Iya, jawabannya ya. Nah, ini untuk yang apa? Heating ya. Nih, heating. Nah, itu ya. Yang kedua deh, apa? Yang kedua itu fase yang namanya cooling. Nah, cooling berarti siapa yang mengalami pendinginan? Yaitu yang suhunya tinggi tadi, yaitu T. I-nya itu berarti suhu yang 100 tadi, yaitu suhu yang berapa tadi deh? T1 ya, 100 derajat Celcius. Nah, ini berarti suhunya kan 373 ya. Nah, dia berkurang suhunya menjadi suhu finalnya itu adalah eh, berapa tadi dek? Ini ya, ini sebentar. Aduh, sebentar. Suhu. Oh, iya ya. Yang final itu yang rendah ini. Yang final, sorry. Sebentar, sebentar, sebentar. Oh, ini tuh bukan, bukan. Yang awal itu selalu yang rendah, Dek. Jadi kita balik ya. Ini ya. Apa itu namanya? Aduh, apa namanya tadi? T TS ya. Nah, suhu campurannya. Ini TS ya. Tadi kan 50 derajat Celcius ya. Nah, dibandingkan 323 Kelvinnya itu ya. Nah, berarti suhu finalnya itulah suhu yang 100 tadi. Yaitu 100 derajat Celcius ya. Nah, gitu ya. Oh, astagfirullahaladzim. Betul, 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 betul. Betul tadi, Dek. Aku tuh, betul, betul. Maaf, maaf, maaf. Tadi betul, betul. Kenapa aku balik ya? Ini ya. Ya betul, kan cooling kan? Suhu yang 100 jadi 50. Hmm, ini berarti 323 ya. Nah, ya udah, masukkan saja, Dek. Berarti ini delta S untuk cooling ini ya. Berarti kan miliknya M1 tadi kan ya. Nah, M1 C1 len T TF ya. TF-nya tadi kan TS ya. Nah, TS dibagi T1 kan D. Nah, berarti di sini M1-nya berapa di situ? M1 tadi 1 kilogram ya. C1-nya 4190 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Ini cancel saja. Berarti ini nanti len ya. TS-nya tadi kan TF TF TF-nya kan sama dengan TS ini ya. Nah, ini deh. Nah, ini ya. Ini. Tapi tiga berapa tuh, Dek? 323 dibagi 373 ya. Nah, 373. Nah,
Jadi, berarti kan ini 4.190 ya. Kalikan len 323 per 373. Berapa itu, Dek? Berarti ini len, len apa namanya? Len koma ya. Len 0, koma itu minus ya, Dek ya. Itu minus hasilnya. Minus 0,14 ya. Kalau kamu kalikan hasilnya ini ketemu minus 602,7 Joule per Kelvin ya. Nah, ya sudah ketemu nih. Berarti nanti ini maka delta S total gitu ya. Delta S yang heating sama dengan berapa nih, Dek? 704,1 dikurangi 602,7 ya. Itu hasilnya itu adalah 101 Joule per Kelvin. Nah, udah gitu aja, Dik. Gimana? Ada lagi pertanyaannya? Itu ya. Gimana? Mau udah apa lanjut, Dik? Udah, Kak. Udah ya? Yakin Mm-mm. ya? Ya sudah. Good lah. Kalau ada pertanyaan, tanya aja, nggak apa-apa. Itu ya. Aku minta filenya ya, Kak, sama soal yang pertama. Soalnya aku Iya. nggak punya. Oke, siap-siap. Aku bagi Makasih beserta banyak, jawabannya ya. Kak. Oke Iya, deh. makasih banyak, Kak. Oke. Terima kasih. Makasih kembali.